Halo Medikers, kamu tentunya sudah tahu nama Jenderal TNI Andika Perkasa. Ya, sosok ini ramai diberitakan sebagai calon potensial pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Hal ini tentunya bukan tanpa sebab. Selain karena karir militernya yang disebut-sebut paling cemerlang di TNI Angkatan Darat, penghargaan yang nyerai juga sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Penasaran seperti apa? Mari kita bongkar. Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964. Ia menikah dengan Diah Erwani yang merupakan anak pertama dari Jenderal A.M. Hendro Priyono. Jenderal TNI Andika Perkasa memang bukanlah seseorang yang patut dipandang sebelah mata. Dilansir dari berbagai sumber, Andika Perkasa memiliki perjalanan karir yang sangat membanggakan di dunia militer Indonesia. Andika Perkasa adalah lulusan Akademi Militer Angkatan 1987. Setelah lulus dari Akmil, Andika bergabung dengan jajaran Korps Baret Merah, Kopassus. Karirnya dimulai sebagai komandan peleton selama 12 tahun. Sejak tahun 1991, karirnya naik dengan sangat cepat di Satuan Infanteri atau Kopassus. Di satuan ini, ia pernah menduduki jabatan Dansub Tim 2 Detasemen 81 Kopassus, Den 81 Kopassus, dan Den 621 Yon 52 Grup 2 Kopassus, Perwira Pertama Kopassus, Perwira Menengah Kopassus, serta Danyon 32 Apta Sandi Prayuda Utama Grup 3 Sandi Yuda. Selain itu, Andika juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kajian Strategis Hankam di Departemen Pertahanan pada tahun 2000. Dan berpindah menjadi Kepala Seksi Penyusunan setahun berikutnya sebelum mengisi jabatan Perwira Menengah Mabes TNI Angkatan Darat. Ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Intelijen Korem 051 Wijayakarta. Kodam Jaya Jakarta pada tahun 2002 belum genap setahun. Selanjutnya, Andika menduduki posisi Perwira Pembantu Madya atau Pabandia A33, Direktorat A, Badan Intelijen Strategis atau biasa disingkat BAIS TNI, yang bertugas secara khusus menangani masalah-masalah dalam negeri. Setelah lumayan lama menjalankan tugas ini, Andika kemudian menjabat sebagai Pabandia 4 Fasdik, Spaban Opsdik Sdirdik, Kodiklat TNI AD, lalu terangkat menjadi Kepala Bagian Perencanaan Sdirum Kodiklat TNI AD setahun kemudian. Pada awal tahun 2010, pangkat militer Andika terangkat menjadi kolonel. Di tahun ini juga, karirnya naik menjadi Sekretaris Pribadi Kepala Staf Umum TNI. Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Komandan Resimen Induk Kodam Jaya Jayakarta, kemudian menjadi Komandan Resor Militer atau Danrem 023 Kawal Samudra Kodam 1 Bukit Barisan. Selama bertugas menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit yang murah senyum ini banyak menghabiskan waktunya untuk menempuh pendidikan. Selama kurun waktu 2003 hingga 2011, Andika Perkasa mengenyam pendidikan militer di 4 kampus berbeda di Amerika Serikat. Di antaranya, yaitu National Defense University and George Washington University di Washington DC, Harvard University di Massachusetts, serta Norwich University di negara bagian Vermont. Ia pun memiliki 3 gelar S2, yakni Master of Arts, Master of Science, dan Master of Philosophy. Dan 1 gelar S3 yakni PhD atau Doctor of Philosophy. Berlanjut pada 8 November 2013, prajurit berpangkat kolonel ini kembali terangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal. Tak sampai setahun atau tepatnya hanya 11 bulan setelah menjabat, Andika diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Dengan jabatan baru ini, ia juga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. 2 tahun setelah mengawal Presiden Jokowi, pada tahun 2016, Andika diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pandam 12 Tanjung Pura. Jabatan ini ia emban kurang lebih selama 2 tahun. Hingga pada 15 Januari 2018, Andika Perkasa dipromosikan menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat
atau Dankodiklat TNI Angkatan Darat. Pada jabatan baru ini, pangkatnya sekaligus naik menjadi Letnan Jenderal. Tak menunggu waktu lama, Andika kemudian dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Ia menggantikan Letnan Edi Rahmayadi yang mundur dari dunia militer untuk maju pada pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara. Kemudian pangkat Andika Perkasa naik menjadi jenderal saat ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD sejak 22 November 2018 hingga saat ini. Ia dilantik langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Menurut Pak Jokowi, Jenderal TNI Andika Perkasa ini merupakan prajurit yang mempunyai rekam jejak yang komplit. Kalau menurut kamu gimana nih Bediges? Kenaikan pangkat menjadi jenderal ini sekaligus membuat Andika jadi perwira paling senior di generasinya. Bahkan pada Angkatan Militer tahun 1985, belum ada lagi yang mencapai pangkat setinggi Andika setelah Letjen Edi Rahmayadi resmi pensiun dini. Kamu tahu nggak Bediges? Selain menjadi KSAD, Jenderal TNI yang berzodiak Sagittarius ini juga telah mendapatkan amanah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19. Dia bersanding dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi Ketua Komite pada bulan Agustus tahun lalu. Bahkan sebelum ditunjuk untuk berperan langsung dalam penanganan COVID-19, Andika Perkasa telah memerintahkan seluruh rumah sakit yang berada dalam naungan TNI AD untuk memberikan pelayanan yang sama baik pada anggota maupun masyarakat sipil. Menjalani perjalanan karir yang begitu baik, berbanding lurus dengan beberapa penghargaan yang sempat diraihnya. Tidak tanggung-tanggung, Andika Perkasa memborong ketiga kelas penghargaan Bintang Kartika Eka Paksi, yaitu Eka Paksi Nararia, Eka Paksi Pratama, dan Eka Paksi Utama. Penghargaan ini sendiri merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seorang prajurit yang luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat. Kemudian, Andika juga meraih 2 penghargaan Bintang Yuda Dharma, yaitu Bintang Yuda Dharma Nararia dan Bintang Yuda Dharma Pratama. Penghargaan ini levelnya berada satu tingkat di atas Bintang Kartika Eka Paksi. Sesuai dengan namanya, penghargaan diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa Dharma Bakti seseorang yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Prajurit yang memiliki 5 gelar akademik ini juga pernah meraih penghargaan Bintang Dharma, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swabuana Paksa Utama, dan Bintang Bayangkara Utama. Wah, banyak banget ya Bediges. Atas jasa-jasa, kesetiaan, serta pengabdian yang telah diberikan untuk pemerintah Republik Indonesia, Andika juga memperoleh banyak penghargaan Satya Lencana. Di antaranya, Satya Lencana Dharma Bangtala, Kesetiaan 24, Kesetiaan 16, Kesetiaan 8, Kaum 7, Dharma Nusa, Wiradharma, Wirasiaga, Seroja, Dwidya Sista, serta Wirakarya. Fakta lain terkait prestasi yang didapatkan oleh Andika Perkasa adalah ia mendapatkan kenaikan pangkat dari bintang 1 ke bintang 4 hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Menurut kamu, ini bisa masuk ke dalam rekor muri nggak? Yuk jawab di kolom komentar.